Permainan yang menurutku ini tanpa modal banget. Di sektor properti ini kalian juga bisa jadi yang namanya broker properti. Nah teman-teman, ini adalah solusi buat kalian yang benar-benar kepengen masuk di dunia properti dan kalian itu nggak tahu mau start jadi investor properti seperti apa, mau start jadi developer properti seperti apa. Hey, welcome back to my channel. I'm Teddy Sarsana, your guidance to become rich in the property ways. Nah teman-teman, hari ini kita akan membahas topik tentang bagaimana sih kalau kita itu masih siswa SMA, masih mahasiswa kuliah, pengen terjun langsung masuk di dunia properti dengan modal yang sangat minim, itu kira-kira bisa nggak? Nah itu sering banget tuh masuk ke DM Instagram aku. Dia tuh tanya bagaimana sih bisa main properti tanpa modal. Nah seperti yang sudah aku jelasin ke video-video sebelumnya, banyak banget kalau misalkan permainan dari properti itu banyak banget macam-macamnya. Jadi ada yang modelnya jadi developer pun juga dipecah-pecah. Ada yang developer kelas tingkat menengah, tingkat atas, atau middle low, atau yang rumah super murah yang dibantu sama pemerintah. Itu strateginya semuanya berbeda-beda. Jadi sebelum kalian masuk di dunia properti, kalian harus tahu jenis-jenisnya dulu. Kemudian setelah jadi developer pun ada juga yang namanya investor properti. Investor properti itu modelnya itu seperti bangun ngambil rumah murah, kita comot, kita jadiin properti yang punya bisnisnya, properti yang bisa jalan sendiri tanpa harus ada kitanya. Itu yang seperti aku lakuin sekarang. Aku udah merambah ke investor, sudah merambah ke developer. Jadi aku udah bermain di dua sektor. Tapi ada satu lagi permainan yang menurutku ini tanpa modal banget. Di sektor properti ini kalian juga bisa jadi yang namanya broker properti. Nah teman-teman, ini adalah solusi buat kalian yang benar-benar kepengen masuk di dunia properti dan kalian itu nggak tahu mau start jadi investor properti seperti apa, mau start jadi developer properti seperti apa, dan modal kalian itu nggak banyak-banyak juga. Kalian bisa masuk sebagai broker properti. Broker properti kurang lebih seperti agent properti yang suka menawarkan rumah. Nah, cuman jangan salah paham ya teman-teman. Kalau misalkan kalian dengan namanya agent kok rasanya kayak kurang bagus, agent itu kok rasanya nggak bisa kaya lah dari situ. Teman-teman jangan salah dulu, karena dari agent properti itu sebenarnya itu orang-orang banyak loh yang jadi kaya dari sana. Kalian bisa bayangin juga ya, yang punya rewet, walaupun dulu itu cuman broker-broker biasa dari 1-2 orang, mereka itu nawarin properti itu dari luar negeri, rewetnya dari luar negeri. Dia nawarin properti orang, dijualin, sekarang merambah ke seluruh dunia. Itu bener-bener udah gede banget rewet itu. Jadi itu hanya dari broker teman-teman. Itu even bahkan lebih gede daripada developer itu sendiri, karena produknya dia tuh banyak banget. Bayangin kalau misalkan developer itu ya, jeleknya itu dia punya satu project, misalkan projectnya itu cuma 10 rumah, tapi kalau 10 rumahnya itu nggak laku, bener-bener pusing setengah mati. Mereka itu nggak bisa ngejualin, cash flow-nya nggak jalan, mereka bahkan nggak makan kalau misalkan nggak ngejual propertinya. Sedangkan kalau misalkan broker itu tuh pilihannya tuh banyak. Jadi brokernya itu bisa jualin rumah murah, rumah mahal, rumah yang sedang, atau rumah yang ada kos-kosannya. Itu semua tuh bisa menyangkut itu semua. Jadi ketika kita ada bayarnya itu ada pilihan. Kalau mau pilih rumah yang mana Pak, udah aku sediain semua. Sedangkan kalau developer properti itu malah kadang-kadang susah, karena kita kenal orang yang nggak punya uang, yang pengen rumahnya cuma 300 juta, 400 juta, padahal produknya kita rumahnya dari 1 miliar. Mau nggak bisa jual. Tapi kalau misalkan kita jadi broker, kita bisa tawarin produknya orang lain, produknya ini, produknya itu, dan ujung-ujungnya even developer sama broker properti akan menjual jauh lebih banyak daripada developer itu sendiri. Memang kalau menjadi broker mungkin persentasenya cuma 2,5% dari omsetnya. Tapi teman-teman mikir kalau developer enak lah, developer bisa sampai 20%. Tapi teman-teman jangan salah juga. Di zaman sekarang kalau misalkan penjualan itu lagi lesu, kalau kamu tarik garis lurus, kita misalkan project 10 rumah itu selesai dalam waktu 1 tahun atau even 2 tahun, itu kan broker properti bisa jual itu udah 30 properti atau 20 properti, jauh lebih banyak daripada sini, dan ujung-ujungnya akan ketemu dengan hasil yang sama. Kurang lebih seperti kayak gitu teman-teman. Jangan sampai kalian pikir enaknya jadi developer, start dulu dari broker, nggak masalah. Jadi broker itu kelihatannya kayak malu-maluin, tapi jangan salah teman-teman. Dari broker ini tuh uangnya banyak banget teman-teman. Bayangin teman-teman, kalau bagi kalian yang belum tahu,
satu orang broker, satu orang agent itu kalau misalkan deal properti seperti apapun biasanya dibayar dengan harga 2,5%. Even kalau misalnya teman-teman tuh ya tahu ya, ada propertiku first cost yang pertama itu dijual dengan harga kurang lebih 2,1 ya. 2,1 tuh kurang lebih brokernya itu dapat 50 jutaan loh. 50, 20, 40, ya 50 juta. 50 juta hanya menjual satu properti. Bayangin teman-teman, dia ngejual propertiku first cost itu yang harganya 2,1 M, dia dapat uang 54 juta teman-teman. Teman-teman bisa bayangin ya, kalau kalian itu kerja misalkan kerja jadi profesional, misalkan kalian itu bekerja sebagai orang admin, kantor atau apapun itu, biasa gajinya di Jogja berapa sih? Paling 3 juta, 4 juta. Kalau misalkan masuk bank paling 5 juta. Bayangin sekali kalian menjual first cost, itu kalian dapat uang tuh berapa? 54 juta. Itu dengan harga rumahnya itu 2,1 miliar. Kurang lebih dapat 54 juta loh. Bayangin teman-teman, pendapatan kalian full itu 54 juta hanya sekali transaksi. Bayangin kalau misalkan 1 tahun itu kalian jual 2 properti aja, kalian dapat 100 juta teman-teman. Jadi jangan salah ya, jangan sering salah. Wah enaknya jadi kerja kantoran aja, karena kerja kantoran dapat gajinya pasti 4 juta, 5 juta. Tapi teman-teman tahu nggak? Kalau kalian kerja di kantoran, selama kalian dari Januari sampai Desember, kalian itu paling cuma dapat 60 juta. Tapi kalau ini teman-teman, kalian fokus, bener-bener fokus, semua properti itu yang kalian udah kenal sama penjualnya, kalian masukkan ke dalam listingan, kalian jualin, tawarin ke orang-orang, bener-bener serius tawarinnya, bener-bener pakai jurus-jurus yang sudah aku sampaikan di sebelum-sebelumnya, itu bener-bener dipraktekin. Itu kalau dipraktekin teman-teman, kamu jual propertiku, satu properti aja itu bisa dapat 54 juta. Itu dengan harga yang murah. Sekarang propertiku kan kamarnya jauh lebih banyak, itu kurang lebih sekitar 3 miliaran. Nah teman-teman, kalau kalian bisa menjual first cost dengan harga 3 miliaran itu, kalian dapat omset, bukan dapat omset lagi, profit. Karena makelar itu bukan omset ya. Kalau misalkan kita jualan makanan itu kan kita dapat omset, kita potong-potong sana sini, dapatnya profitnya paling cuma 30% dari omsetnya itu. Tapi ini teman-teman, ini langsung take a profit, ya kan? Profitnya langsung masuk. Nah, 2,5% dari 3 miliar. Teman-teman bisa dibayangin kurang lebih sekitar 60 jutaan, terus kurang lebih sekitar 70 jutaan lebih. Nah, teman-teman bisa bayangin ya, hanya dengan sekali menjual propertiku itu bisa membuat kalian itu tidak perlu bekerja lagi dalam waktu 1 tahun. Benar-benar untuk terjun di dunia properti, kalian itu bisa belajar dari sisi brokernya dulu. Karena apa? Karena dari sisi brokernya ini kalian akan belajar tentang legalitas dari properti tersebut, dengan berhadapan dengan orang-orang yang kira-kira pembeli itu pengen itu seperti apa, rumah-rumahnya kalian yang bagus itu seperti apa, yang jelek itu seperti apa, negosiasi itu seperti apa. Itu semua kalian itu bisa belajar kalau kalian itu mulai dari broker properti. Teman-teman jangan salah, kalau misalkan broker properti itu pemikirannya selalu negatif, pemikirannya selalu kayak kayaknya nggak bisa deh jadi broker properti, kayaknya broker properti nggak banyak duitnya. Jangan salah teman-teman, broker properti itu justru uangnya banyak banget, karena dari situ mereka bisa sangat-sangat kaya raya. Saya punya teman broker properti juga dari salah satu agensi di Yogyakarta. Itu 1 bulan dia bisa transaksi 1 rumah minimal itu 1 rumah dengan modal apa? Modal Instagram doang. Jadi dia kurang lebih setiap ada properti yang kira-kira mau dijual, dia ketemuin sama ownernya, sama penjualnya, dia foto-foto. Tapi ingat, ini yang sering salah sama broker-broker properti yang lainnya. Broker properti lainnya tuh fotonya tuh kayak ala kadarnya lah, dicepret-cepret, atau kalau enggak minta dari penjualnya langsung untuk ambil fotonya langsung dilistingkan. Nah itu nggak boleh teman-teman. Karena apa? Kalau kalian cuma ambil aja, habis itu kalian sebar, kalian nggak pernah ketemu ownernya. Kalau misalkan propertinya itu laku, mungkin kalian bisa nggak dibayar. Karena apa? Karena kamu sendiri nggak dikenal sama si pemilik properti tersebut. Nah kalau kamu itu menjalin relasi, kenal dengan pemilik propertinya, kalian ajak jabat tangan, kalian bilang mau ngebantuin dia ngejualin, dan kalian
bantuinnya tuh bener-bener niat, karena kalian bawa kamera sendiri, kalian foto-foto itu sendiri, dan baru masukkan ke Instagram, baru masukkan ke platform-platform penjualan properti. Nah, di situ kalian akan bener-bener menjadi pembeda dengan broker-broker lainnya, karena broker-broker lainnya itu biasanya fotonya itu udah langsung dari penjual, tapi karena kalian itu sudah belajar teknik fotografi, kalian udah bisa ambil angle gimana supaya kelihatan ruangannya jauh lebih luas. Nah, di situ kalian bisa memanfaatkan itu, karena dari semua listingan broker-broker lainnya, foto-foto kalian itu jauh lebih jernih, jauh lebih bagus, dan jauh lebih menarik. Nah, ini teman-teman yang harus kalian manfaatkan. Ini yang harus kalian pegang. Ini yang harus kalian itu benar-benar, ibaratnya di masa-masa sekarang, kalau misalkan kalian pengen jadi investor, kalian harus masuk ke dalam broker properti dulu. Nah, ini bisa menjadi pembelajaran selama kalian masih belum bisa mengambil KPR, karena kalian masih mahasiswa, karena kalian masih SMA, kalian bisa start dari sekarang untuk belajar ketemu-temu dengan orang-orang yang lebih tua, belajar dengan orang bank, belajar dengan notaris, itu semua kalian bisa pelajarin ketika kalian menjadi broker. Dan ketika kalian sudah usia 21, 22, dan kalian sudah siap punya uang untuk bisa menjadi investor properti, dan di sanalah kalian akan bisa menjadi kaya raya. Jadi teman-teman, buat teman-teman yang pengen tanpa modal, kalian bisa langsung menjadi broker-broker seperti broker-broker First Coast. Nah, kita open banget buat teman-teman yang pengen menjadi broker. Kalian bisa tanya-tanya aku akan kirimkan listingan-listingan properti yang ada di First Coast yang pengen dijual, dan kalian bisa membantu share ke teman-teman terdekat kalian atau bos kalian atau siapapun itu yang mampu untuk membeli properti. Nah, di situ kalian akan benar-benar belajar, kalian akan benar-benar bermain uang besar. Nah, teman-teman, untuk itu kalian bisa follow Instagram aku di Antoni Sudarsono, dan teman-teman, jika kalian suka dengan video kali ini, kalian bisa like, comment, dan subscribe video kali ini supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru tentang properti. Teman-teman, semoga video ini bisa bermanfaat, and I'll see you in the next video. See ya guys!